Setelah kemunculan sesepuh Douzong dari klan tikus penelan emas, Xiaoyan pun tidak berani bertindak gegabah apalagi sampai menyinggung klan yang menguasai pegunungan mata surgawi tersebut. Sesaat kemudian sang tetua itu pun perlahan mendekat ke arah Xiaoyan sembari tersenyum dan berkata, "Anak muda, sepertinya penglihatanmu itu cukup bagus." Tetua ini cukup terkejut dan tak menyangka Xiaoyan dapat mengetahui identitasnya dengan sangat baik. Karena tidak ingin memperluas masalah, Xiaoyan lantas memperkenalkan diri dan memohon kepada tetua tersebut agar bersedia melupakan segala permasalahan yang terjadi. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan kemudian menyerahkan sebotol giok berisikan pil pemulih Qi tingkat 5 sebagai bentuk permohonan maaf. Ekspresi tetua itu pun sontak dipenuhi kebahagiaan dan menerima pil tersebut dengan senang hati. Meskipun beberapa petinggi di klan Magical Beast mampu menyempurnakan pil, tetapi kemampuan ini hanya sebatas pil tingkat rendah. Karena merasa puas dengan pemberian Xiaoyan, tetua itu pun lantas tersenyum sembari melambaikan tangannya dan berkata, kalau Xiaoyan tidak perlu cemas dengan kekacauan yang baru saja dia sebabkan. Sang tetua juga memberitahu Xiaoyan kalau dia bisa memanggilnya Tetua Jingu. Sesaat kemudian Tetua Jingu lalu bertanya, "Anak muda, apakah kau adalah seorang alkemis? Aroma yang terpancar dari tubuhmu bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang biasa." Pada awalnya Xiaoyan sedikit ragu untuk memberitahu identitasnya. Namun karena Tetua Jingu memiliki indera penciuman yang sangat tajam, Xiaoyan pun tidak bisa menyembunyikan apapun dan hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah mengetahui kalau Xiaoyan benar-benar seorang alkemis, Tetua Jingu pun tampak semakin tertarik dengan Xiaoyan. Sesaat kemudian dia lalu menyuruh Xiaoyan agar segera melanjutkan perjalanan dan menyusul teman wanitanya yaitu Nalan Yenran. Sebagai imbalan atas pil pemulih Qi, Tetua Jingu pun berjanji akan memberikan hak istimewa kepada Xiaoyan untuk mencapai panggung kolam darah tanpa harus melalui segala penghalang yang tersisa. Xiaoyan pun sekali lagi mengucapkan terima kasih sebelum akhirnya kembali bergerak dan bergegas melanjutkan perjalanan. Setelah kepergian Xiaoyan, Tetua Jingu pun perlahan membelai janggutnya sembari bergumam. Dengan adanya alkemis seperti Xiaoyan, tampaknya masalah kritis yang menimpa klan tikus penelan emas kemungkinan besar bisa teratasi. Sementara itu, Xiaoyan kini telah memasuki labirin cukup dalam dan berhasil kembali bertemu dengan Nalan Yenran. Menurut Nalan Yenran, mereka seharusnya bisa melewati area kabut tebal tersebut dalam waktu dekat dengan adanya bantuan dari Rubah Putih. Xiaoyan pun merasa sangat bersyukur bisa bertemu dengan Nalan Yenran di tengah perjalanan. Jika tidak, kemungkinan besar dia akan terjebak di dalam labirin ini. Setelah berjalan lebih dari setengah jam, kabut tebal yang menutupi penglihatan Xiaoyan pun perlahan menipis, yang dimana hal ini menandakan kalau mereka akan segera sampai ke tempat tujuan. Beberapa saat kemudian, pemandangan puncak gunung yang sangat luas pun akhirnya muncul di hadapan Xiaoyan dan juga Nalan Yenran. Dari kejauhan mereka bisa melihat ada sebuah tangga batu dipenuhi tikus penelan emas yang tak terhitung jumlahnya. Nalan Yenran lalu tersenyum manis dan mengajak Xiaoyan agar segera pergi ke panggung surgawi terlebih dahulu. Semua ahli yang berhasil sampai di tempat ini harus melewati beberapa ujian dari klan tikus penelan emas jika ingin sampai ke kolam darah surgawi. Tentu saja ujian akhir ini tidak akan mudah dilalui, bahkan oleh seorang ahli Do Huang sekalipun. Tatapan Xiaoyan pun sedikit menyipit ketika mendengar panggung surgawi yang disebutkan Nalan Yenran. Sepertinya ini adalah tempat yang dimaksud oleh Tang Ying dan para jenius lainnya beberapa waktu lalu. Karena tak ingin kehilangan 8 kuota yang tersisa, Xiaoyan dan juga Nalan Yenran pun segera pergi ke sebuah platform batu yang sangat luas tempat di mana berkumpulnya semua orang. Terlihat di sana sudah ada lebih dari 20 ahli yang bersiap untuk memulai ujian. Feng Qing'er yang sudah menunggu cukup lama pun tampak tersenyum dingin sembari bergumam. Sepertinya dia sudah melebih-lebihkan kemampuan Xiaoyan. Tidak disangka dia bahkan tak mampu untuk mencapai panggung gunung surgawi ini. Selang beberapa waktu, suara gong pun perlahan bergema di atas platform batu diikuti dengan kemunculan seorang lelaki kecil tua. Dengan suara pelan, sosok ini lantas mengatakan kalau waktu ujian akan segera dimulai. Tepat ketika suara ini terdengar, 2 sosok manusia pun tiba-tiba melesat dari langit dan mendarat tepat di belakang para ahli yang sedang berkumpul. Sambil tertawa pelan, sosok pemuda berjubah hitam itu pun lantas berkata, "Tetua, maaf atas keterlambatanku ini. Aku harap kami masih dapat mengikuti ujian untuk memasuki kolam darah surgawi." Kemunculan Xiaoyan ini jelas membuat wajah Feng Qing'er yang awalnya senang seketika berubah menjadi dingin. Siapa sangka Xiaoyan akan tiba di saat-saat terakhir seperti ini. Di sisi lain, para ahli yang hadir juga ikut memfokuskan perhatian mereka ke arah Xiaoyan. Hampir semua dari mereka sudah mendengar nama Xiaoyan yang sangat terkenal di wilayah bagian utara.
Di saat semua ahli membicarakannya, Xiaoyan justru tampak terkejut dan tak menyangka akan ada begitu banyak orang yang berhasil sampai ke panggung Gunung Surgawi sebelum dirinya. Tentu saja Xiaoyan juga tahu kalau sebagian besar alasannya adalah karena mereka lebih akrab dengan wilayah pegunungan Mata Surgawi. Di saat Xiaoyan mengamati para ahli yang hadir, tatapannya pun berhenti tepat ke arah Feng Qing'er. Feng Qing'er yang menyadari hal ini pun sontak menunjukkan beberapa provokasi di wajahnya. Bagaimanapun tindakan Xiaoyan terhadap Pavilion Fenglai cabang utara beberapa waktu lalu telah membuat nama besar Pavilion Fenglai kehilangan wajah. Sebagai calon pemimpin Pavilion Fenglai selanjutnya, Feng Qing'er tentu tidak bisa membiarkan Xiaoyan begitu saja. Apalagi jika Xiaoyan sampai keluar dari pegunungan Mata Surgawi dan mendapatkan bantuan dari roh spiritual. Pada saat itu dia jelas akan sangat kesulitan untuk bisa menangkapnya. Oleh karena itu Feng Qing'er harus bisa mengalahkan Xiaoyan ketika berada di dalam area pegunungan. Di sisi lain, Xiaoyan juga menyadari kalau pertarungannya dengan Feng Qing'er tampaknya sudah tidak bisa dihindari. Meskipun Xiaoyan cukup takut dengan para tetua di Pavilion Fenglai, tetapi untuk generasi muda seperti Feng Qing'er, Xiaoyan sama sekali tak merasa takut. Mengingat sejauh ini belum ada seorang pun di generasi muda yang mampu membuatnya terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Tatapan Xiaoyan pun segera berpindah dan berhenti ke arah dua sosok lainnya. Mereka tidak lain adalah Tang Ying dan juga Wang Chen yang sebelumnya bertemu Xiaoyan saat dalam perjalanan menuju panggung Gunung Surgawi. Di antara ketiga jenius itu, Xiaoyan menemukan ada seorang gadis muda dengan penampilan yang sangat menarik. Nalan Yanran yang berada di samping Xiaoyan pun tiba-tiba bersuara dan mengatakan, "Xiaoyan, sebaiknya kau berhati-hati dengan gadis itu. Meskipun penampilannya tampak seperti ahli biasa, tetapi dia menyembunyikan kekuatan yang sangat menakutkan." Gadis itu biasa dipanggil Mu Qingluan dan merupakan murid paling jenius di Pavilion Bintang Jatuh. Jumlah murid yang ada di Pavilion Bintang Jatuh mungkin bisa dibilang paling sedikit jika dibandingkan dengan 4 pavilion lainnya. Namun semua murid di sana memiliki kemampuan yang sangat luar biasa, dan Mu Qingluan terkenal sebagai jenius terbaik di antara mereka. Keterkejutan pun tanpa sadar melintas di mata Xiaoyan. Para murid dari 4 pavilion memang benar-benar sesuai dengan reputasi mereka. Beberapa saat kemudian, sang tetua yang berdiri di atas platform batu lantas memperkenalkan diri dan berkata, "Aku adalah Jinsi, pemimpin dari klan tikus penelan emas. Karena kalian mampu mencapai tempat ini, aku yakin kalian semua bukanlah orang biasa. Selama kalian berhasil melewati ujian yang kami sediakan, maka 8 tempat yang tersisa akan diberikan kepada kalian." Para ahli yang hadir selain Xiaoyan jelas sangat mengenal nama Jinsi ini. Dalam pertempuran besar di masa lalu, para setan tua seperti Fei Tian bahkan tidak mampu untuk mengalahkannya. Dari sini orang bisa tahu seberapa kuat pemimpin dari klan tikus penelan emas ini. Setelah perkenalan singkat itu, Xiaoyan samar-samar dapat merasakan kalau tetua Jinsi sepertinya mengalami cedera serius di dalam tubuhnya. Menurut persepsi Xiaoyan, cedera ini adalah sesuatu yang muncul dari hasil akumulasi jangka panjang. Tak lama setelah itu, tetua Jinsi lantas terbatuk pelan sembari melambaikan tangannya. Dalam sekejap, tikus penelan emas yang tak terhitung jumlahnya pun seketika muncul dan memenuhi tangga batu menuju kolam darah surgawi. Tetua Jinsi lalu menuju ke arah kerumunan tikus tersebut dan berkata, "Pos pemeriksaan kali ini tidak akan terlalu sulit. Selama seseorang berhasil melewati gelombang sonik yang dikeluarkan para tikus itu dan mencapai puncak, maka dia secara alami akan dinyatakan lolos." Ekspresi sebagian ahli pun sontak berubah ketika mendengar metode ujian tersebut. Bagaimanapun, klan tikus penelan emas sangat terkenal sebagai spesialisasi serangan gelombang sonik. Jika kerumunan tikus tersebut mengeluarkan gelombang sonik secara bersamaan, kemungkinan ahli dohuang sekalipun akan kesulitan untuk menahannya. Selain tekanannya yang sangat kuat, gelombang sonik dari klan tikus penelan emas juga mampu menembus pertahanan Doqi secara langsung. Begitu gelombang tersebut memasuki pikiran seseorang, dia akan merasakan ilusi yang cukup kuat. Untuk melewati ujian ini, seseorang bisa mengandalkan energi Doqi mereka dan menerobos ke puncak gunung secara paksa. Sebagai alternatif lain, seseorang juga bisa menggunakan teknik Do gelombang sonik untuk melawannya. Namun karena klan ini sangat ahli dalam bidang tersebut, teknik gelombang sonik biasa jelas tidak akan bisa bersaing dengan mereka. Setelah mendengar hal ini, Xiaoyan pun sedikit termenung dan merasa penasaran. Apakah teknik auman singa emas yang dia pelajari sebelumnya bisa berguna dalam ujian kali ini? Mengingat di masa lalu Xiaoyan sudah mengonsumsi pil naga yin yang tingkat 7 dan secara kebetulan menyerap seutas auman naga. Hal ini secara alami membuat teknik gelombang sonik milik Xiaoyan menjadi jauh lebih kuat. Ketika Xiaoyan mengingat pil naga yin yang, dia juga kembali teringat efek misterius pil tersebut yang dapat membantu seseorang ketika melakukan terobosan.
Namun sampai saat ini efek yang disebutkan itu tidak pernah muncul bahkan ketika Xiaoyan berada dalam keadaan sekarat sekalipun. Mungkinkah efek ini hanya akan muncul di saat seseorang akan menerobos ke tingkat Dousun saja? Sementara Xiaoyan terus memikirkan hal ini, Tetua Jinshi pun perlahan membuka mulutnya dan mengumumkan kalau ujian untuk memperebutkan kolam darah surgawi resmi dimulai. Begitu kata-kata ini terdengar, para tikus yang berada di tangga batu pun seketika memancarkan cahaya aneh dan bersiap di posisi mereka masing-masing. Para ahli yang mengetahui betapa sulitnya melewati gelombang sonik pun hanya bisa terdiam dan belum berani untuk mengambil tindakan. Karena tidak ada satupun ahli yang bergerak, Tetua Jinshi pun lantas mengatakan kalau mereka hanya punya waktu 1 jam saja. Siapapun yang melewati batas waktu ini akan dinyatakan gagal. Setelah mendengar perkataan Tetua Jinshi, 2 sosok manusia pun akhirnya muncul dari balik kerumunan dan memberanikan diri untuk memulai ujian. Mereka adalah perwakilan dari gerbang transformasi tulang yang bernama Huya dan juga Hucheng. Kekuatan mereka sendiri saat ini berada di bintang 4 Do Huang. Di tempat lain mereka mungkin dianggap sebagai jenius, namun di tempat ini kekuatan semacam itu bukanlah apa-apa. Setelah menyapa Tetua Jinshi, Doki di tubuh mereka pun seketika melonjak dan mencoba untuk melewati tangga batu secepat mungkin. Namun setelah mencapai jarak kurang lebih 100 meter, para tikus yang berada di sepanjang tangga batu pun sontak mengeluarkan teriakan yang sangat keras. Gelombang sonik yang dihasilkan seketika membuat wajah Huya dan juga Hucheng berubah menjadi pucat. Seteguk darah segar pun merembes keluar dari mulut mereka berdua. Meskipun mereka mencoba melawan sekuat tenaga, namun tekanan gelombang sonik yang datang dari segala arah sudah berada di luar kemampuan mereka. Tetua Jinshi pun sontak bersuara dan mengatakan kalau mereka berdua telah gagal. Jika ujian terus berlanjut, mereka berdua hanya akan terluka semakin parah. Nah, kurang lebih seperti itulah spoiler pembahasan BTTH Season 5 episode 99 part 2-nya. Dan untuk spoiler pembahasan selanjutnya akan Mimin upload secepatnya guys ya. Thanks buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir, and see you next time.